Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pagi hari ini, yang di rumah, yang ada di tempat ini, dimanapun kita berada. Saya percaya setiap hari, semakin hari kita semakin semangat menghadapi hari esok kita, karena di dalam Yesus hari esok adalah suatu kepastian. Sebab Yesus hidup, maka ada hari esok. Sebab Yesus hidup, maka pengharapan di dalam Yesus adalah pasti, dan semua yang ada di depan adalah suatu kepastian karena Yesus hidup. Dia hidup, dia mati dan dia bangkit untuk menyatakan bahwa di dalam Yesus, sebab dia hidup, ada hari esok. Itu sebabnya mari dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, kita mau sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Dan sama-sama mari dengan penuh semangat kita mau berkata bahwa Tuhan, kami percaya kalau Yesus hidup, maka pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Yesus hidup, maka selalu ada hari esok bagi kami yang percaya kepadanya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Bapa, dan kami sungguh bangga memiliki Engkau Bapa kami yang baik, Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan Roh Kudus penghibur dan penolong kami. Kami sungguh bersyukur Bapa bahwa kami memiliki Engkau Tuhan, dan kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan, Engkau memiliki segala sesuatu di muka bumi ini Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kalau Engkau hidup di dalam kami Tuhan, kalau Engkau bangkit Tuhan dari kematian dan hidup, maka ada hari esok bagi setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami boleh menyongsong hari esok kami dengan penuh keyakinan. Itu sebabnya hari ini Bapa, mari pimpin kami Roh Kudus. Dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat kami mau menyanyi, kami mau memuji, kami mau menyembah. Kami tahu Tuhan yang kami rindukan hanya satu, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu Roh Kudus. Mari pimpin waktu kami Tuhan. Biar semua kami Tuhan, walaupun kami tidak bisa bertemu secara fisik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan dimanapun kami berada hari ini, kasih-Mu, Roh Kudus mulai yang mempersatukan setiap kami. Hadirat-Mu selalu nyata Tuhan. Dan semua kami percaya bahwa sebab Engkau hidup, maka hari esok menjadi suatu kepastian bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur kita sama-sama mau katakan amin, 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 amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita mau nyanyi sama-sama, sebab dia hidup, ada hari esok. Because he lives, I can face tomorrow. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Amin, amin. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died just to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior's live. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fears is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati dia tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Mari nyanyi sama-sama, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, oh bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Nyanyi sama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fears is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sekali lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yeay. Tepuk tangan buat Yesus yang telah hidup untuk setiap kita. Amin. Saya sangat yakin dan percaya bahwa menghadapi hari-hari yang ke depan ini kita tidak pernah tahu. Satu langkah ke depan, 1 menit ke depan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang pasti, bahwa ketika Dia mati dan Dia bangkit untuk kita. Waktu Yesus hidup, Dia memberikan satu pengharapan yang baru. Bahwa tidak ada yang bisa mati, mematikan pengharapan kita, mematikan impian kita, mematikan kepastian hidup kita akan hari esok. Gak ada yang bisa mematikannya. Karena kalau Yesus hidup, artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Hari esok, Yesus yang menjadi jaminannya. Bahwa hari esok kita pasti. Itu sebabnya mari kita tutup mata, kita ambil waktu sejenak. Dan kita mau mensyukuri bahwa kalau hari ini kita hidup, kita ada. Semua karena campur tangan Tuhan. Dan karena yang Dia terlebih dahulu mati bagi kita. Memberikan hidup. Agar supaya setiap kita memiliki hidup dan hari depan yang penuh dengan pengaruh. Mari kita angkat tangan sama-sama dan naik dengan syukur buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Kami sungguh bersyukur Yesus. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari katakan sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari nyanyi sama-sama. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat tangan sama-sama dan nyanyikan lagi. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh Engkau yang merancangkan masa depan, pengharapan, kepastian bagi kami Bapa. Sungguh ajaib, sungguh heran perbuatan-Mu, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh Engkau sangat baik, teramat baik, Engkau setia, Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami, berkorban bagi kami. Sungguh ajaib kasih-Mu, sungguh heran perbuatan-Mu Yesus. Hidaralabashada baralabata kabayara labata kabaralabata kabayara labase. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Idaralabase, idaralabata kabayara labashada baralabata kabayara labata kabayara labata kabayara labata kabayara labase, koralabata kabayara labasi, yaralabata kabaralabata kabayara labayara labayara laba. Kami memuji, kami bernyanyi, kami menyembah, sebab Engkau hidup, sebab Engkau nyata, sebab Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa. Hidarala bashanda barala bata kabayara la bata kabayara la bashanda barala basha. Mari pagi hari ini kita mengangkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Dan ambil waktu sejenak. Mari pimpin kami Roh Kudus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He
and life is worth the living just because He lives. Sebab Engkau hidup Tuhan, sebab Dia hidup. Takut Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Mari sekali lagi angkat tanganmu dan nyanyikan, sebab Dia hidup pada hari esok. Mari nyanyikan dengan penuh keyakinan untuk semua yang terjadi, sebab Dia hidup. Sama-sama dan nyanyikan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Engkau mati dan bangkit untuk memberikan hari esok bagi kami yang percaya dan berharap kepadamu. Bersyukur untuk pagi hari ini kembali bersama-sama masuk ke dalam ibadah, sekalipun ibadah online, bahkan kami di rumah masing-masing. Mari Tuhan, Kau memberkati ibadah kami ini. Kau berkati akan pemberitaan firman Allah pagi ini. Kau siapkan hati dan hidup kami, layakkan kami, Roh Kudus beracara pagi ini, menyelamatkan kami masing-masing. Firman Allah menjadi satu jaminan, jawaban yang pasti bagi kami untuk menatap hari esok. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, sembunyikan belakang salib Tuhan, urapan baru penuh berporsi, urapan Kuasa Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berbicara buat kami Tuhan, sampai kesehatan oleh hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Masyarakat berkat firman Allah berkata, amin. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi kekasih-kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita bersama-sama akan buka Alkitab kita dari kitab Matius 28 ayat 5 dan 6. Matius 28 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring. Oh puji Tuhan. Kalau kita melihat situasi yang terjadi hari-hari ini di bangsa kita, bahkan di lingkungan kita masing-masing, sangat banyak berita yang menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena orang semua pada takut dengan coronavirus. Ya, karena sudah banyak yang meninggal. Dan pagi ini kita akan belajar bagaimana kita di dalam Tuhan Yesus Kristus punya hari esok bersama Tuhan. Oleh sebab itu, firman Allah pagi ini sesuai dengan tema kita di Gereja GKI Agape Ngunut mulai bulan Agustus ini, yaitu bicara tentang
sebab dia hidup pada hari esok. Ini tema firman pagi ini yaitu because he lives, sebab dia hidup. Nah, kekasih-kasih Tuhan, Yesus pernah berkata demikian, akulah kebangkitan dan hidup. Pada seorang perempuan yang saudaranya mati, meninggal. Yesus bisa bangkitan saudara laki-laki yang bernama Lazarus. Tapi pagi ini kita belajar, ya. Dan firman Allah yang kita baca tadi dikatakan dengan jelas sekali oleh firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat dia berbaring. Apa yang Tuhan Yesus firmankan, katakan, itu pasti terjadi. Oleh sebab itu boleh dikatakan, sebab dia hidup pada hari esok. Memang dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia telah mati, ya dia ditangkap, disiksa, dia bahkan telah mati ke salib. Kelihatannya dia sudah kalah. Kelihatannya musuh-musuh telah menang. Tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi. Nah, kekasih-kasih Tuhan, Yesus Kristus telah disiksa, bahkan ditinggalkan dan digantung di kayu salib, dipaku, mati dalam suatu penghinaan yang luar biasa. Bahkan dia dikuburkan di sebuah kubur dan tutup kuburannya dengan sebuah batu yang besar di depan pintu kuburannya. Memang pada zaman Yahudi, kuburan itu ada pada sebuah tebing goa, dibuat satu goa tempat jenazah dimakamkan, ditutup dengan sebuah batu yang besar. Nah, itu yang terjadi pada Yesus Kristus yang telah mati, pada mayat Yesus. Bahkan di depan pintu yang ditutup oleh batu dijaga dengan pasukan Romawi. Kita melihat dijaga. Dalam sejarah dikatakan, dalam Alkitab dikatakan bahwa mereka takut mayat Yesus dicuri, lalu mereka beritakan bahwa dia bangkit atau hidup kembali. Ini yang diragukan, ditakutkan oleh musuh-musuh Yesus Kristus. Karena mereka menyebarkan isu bahwa kubur Yesus dijaga, mereka berkata Pilatus dijaga supaya jangan berburu datang mencuri mayat Yesus. Lalu mereka bilang Yesus telah hidup kembali, bangkit. Nah, kekasih-kasih Tuhan, saya mengatakan pada kita pagi hari ini, kuasa kebangkitan Kristus yang memberikan hari esok buat kita tidak dapat dibatasi oleh siapapun juga. Ini yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan pada hari yang ketiga, pada waktu para wanita yang mengasihi Tuhan Yesus, perhatikan, wanita yang mengasihi dan setia kepada Tuhan Yesus, mereka pergi ke kuburnya untuk merempah-rempai tubuh Yesus. Dan mereka berkata, kalian tidak tahu bagaimana cara mereka menggulingkan batu besar yang menutup pintu masuk ke kubur dan menghadapi pengawal yang menjaga. Tapi bagaimanapun mereka tetap pergi ke kubur Yesus. Kita belajar dari dua wanita ini. Sekalipun halangan, tantangan yang besar di depan mereka yang menakutkan, ada batu besar penjaga, mereka tetap melangkah menuju ke kubur Yesus. Karena mereka mengasihi, mereka setia kepada Tuhan Yesus. Nah, kekasih-kasih Tuhan, ketika mereka sampai di kubur Yesus, apa yang terjadi? Mereka terkejut karena Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Yesus Kristus telah bangkit seperti yang dia janjikan. Seperti kita baca tadi dalam Matius 28:5-6. Nah, mari kita belajar beberapa hal dari sini tentang prinsip-prinsip bahwa kebangkitan Yesus memberikan hari esok buat kita. Dia hidup untuk berikan hari esok. Tapi ini perlu juga dari kita sendiri. Memang 2000 tahun yang lalu Yesus bangkit dan dia memberikan hari esok buat kita. Tapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi hal ini? Yang pertama,
bagaimana dengan kehidupan kita? Mari yang pertama yaitu mujizat hari esok akan diberikan kepada kita. Sekalipun kita belum mengerti apa yang terjadi hari esok. Saya ingat khotbah hamba Tuhan minggu lalu, Bapak David, Bapak Evangelis David, yang belum kita, tentang kekhawatiran, ketakutan. Satu ayat daripada Matius pasal 6 dikatakan, hari esok punya kesusahan sendiri. Itu berarti, sekalipun hari esok, masa depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita harus percaya, sekalipun kita tidak mengerti apa yang terjadi ke depan, mari kita tetap melangkah maju bersama Tuhan Yesus untuk mengalami mujizat demi mujizat di hari esok. Ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Sekalipun situasi saat ini kita di bangsa kita, di sekitar kita, kita tidak bisa bayangkan akan terjadi apa di masa depan ini. Semua kita dibatasi. Sekalipun ada new normal yang baru, tapi kita akan terbatas. Sekalipun manusia membatasi, tapi Tuhan tidak bisa dibatasi. Dan kuasa yang luar biasa. Nah, kekasih Tuhan. Jadi mari kita tetap maju dalam iman. Sekalipun kita belum mengerti apa yang terjadi hari esok. Sebab tema hari dikatakan sebab dia hidup ada hari esok. Nah, para murid, para wanita-wanita yang mengasihi Tuhan Yesus tidak tahu bagaimana mereka dapat menggulingkan batu. Bagaimana mereka bisa sampai ke kubur Yesus, padahal ada batu yang menghalangi mereka, batu yang besar, ada batu penjaga. Dan mereka mulai dengan apa? Mereka melangkah. Mereka memiliki yaitu iman, kasih, dan tindakan. Mereka percaya, mereka pegang janji Tuhan. Karena mereka mengasihi Tuhan, mereka setia kepada Tuhan, dan mereka mulai melangkah. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Sekali menurut akal, logika kita, apa bisa, apa mungkin. Tapi mari kita belajar. Ya, jadi jelas di sini bahwa iman, kasih, dan tindakan akan melepaskan saudara dan saya dari segala tantangan yang kita hadapi. Dan akan mendatangkan hal-hal yang supranatural. Hal mujizat yang kita alami ke depan. Ini yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan dikatakan dalam Alkitab dikatakan bahwa setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, latar belakang seorang wanita yang dilepaskan dari 7 roh. Dan dikatakan Maria ibu Yakobus serta Salome, mereka membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur Yesus. Mereka berkata satu dengan yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu ini bagi kita dari pintu kubur? Itu Markus pasal 16 ayat 1 dan 3. Juga dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6. Tapi iman, kasih, dan tindakan akan mendatangkan mujizat. Akan mendatangkan hal yang supranatural yang Allah akan kerjakan dalam kehidupan kita. Seperti yang lakukan juga dalam kehidupan wanita-wanita datang ke kubur Yesus. Wanita tidak berdaya, mereka lemah. Dan mereka melangkah dengan pasti. Tujuan mereka ingin memberikan terbaik untuk Tuhan Yesus. Sekalipun Yesus sudah menjadi mayat, sudah mati. Tujuan mereka karena mereka sungguh percaya dan mereka mengasihi, mereka setia dan mereka bertindak. Mari Bapak Ibu dan saya belajar untuk menuju mujizat sekalipun belum mengerti apa yang akan terjadi ke depan. Tapi milikilah kasih yang tulus, iman yang sungguh-sungguh dan tindakan yang pasti. Bahwa dalam Yesus pasti ada mujizat.
Sebab dia hidup pada hari esok. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Situasi boleh goncang di mana-mana. Ekonomi dunia tergoncang hari-hari ini. Kita dengar sanksi bahwa akan terjadi peperangan. Negara dengan negara yang lain. Krisis ekonomi yang luar biasa, ada PHK. Banyak hal yang terjadi yang begitu menakutkan. Seperti satu lagu lama berkata demikian. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana. Banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Hanya firman Allah menjadi jaminan kita, pegangan kita. Sebab dia hidup pada hari esok. Kalau kita perhatikan kata-kata malaikat ini kepada perempuan-perempuan ini, kita perhatikan dengan baik. Jangan kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang ia katakan. Jadi firman Allah itu ya dan amin menjadi jaminan kita yang percaya. Pegang firman Allah, berlindung dalam firman Allah. Taati firman Allah dengan benar. Maka mujizat, hal supernatural akan terjadi bersama saudara. Sebab dia hidup pada hari esok. Oh luar biasa. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan iman kita? Kadang kita berpikir ingin cepat berlalu daripada COVID-19. Tadi pagi saya ikut Zoom meeting bersama PP Cluster Jawa 2. Semua koordinator berkata, kami ingin cepat berlalu dari COVID ini, dari situasi ini. Tapi saya mau kata buat kita malam pagi hari ini. Bersama Yesus, kita akan melalui semua yang kita hadapi hari-hari ini. Sebab dia akan berikan dari esok buat kita. Oh haleluya. Nah oleh sebab itu kasih Tuhan. Mari kita kembali melihat kehidupan kita masing-masing. Iman, kasih dan tindakan. Kita lakukan sungguh-sungguh. Karena kita pegang janji firman Tuhan. Kita pegang perkataan Yesus Kristus. Tuhan akan berkat saudara. Apapun terjadi hari-hari ini. Yang kedua. Yang kedua yaitu Allah akan ada di mana titik iman kita. Allah akan ada di sana. Allah akan ada di titik iman kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada dia. Karena seringkali takut, khawatir membuat kita makin tidak bisa melangkah. Kita mulai takut. Apa yang kita takut akan menimpa kita. Apa yang kita khawatir akan menimpa kita. Firman Allah berkata bagian poin yang kedua. Allah akan ada sampai pada titik iman kita. Sungguh-sungguh kita percaya kepada dia. Ketika perempuan-perempuan itu sampai dikubur. Ternyata batu sudah terguling. Penjaga-penjaga semua sudah tidak berdaya. Tuhan Yesus bertindak. Sampai di mana titik iman saudara. Ini yang perlu kita lihat kehidupan kita hari ini. Kalau kita lihat hari-hari ini. Seperti masa depan itu sudah suram sekali. Harapan sudah tidak ada lagi. Tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab dia hidup pada hari esok. Ada jaminan kepastian. Bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan. Tapi pasti terbukti. Apa Yesus katakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga terjadi. Perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus. Mereka berpikir siapa yang akan menggulingkan batu, siapa yang ada penjaga. Ternyata semua sudah tidak ada. Allah bertindak lebih dulu. Sebelum mereka tiba di sana. Pada saat kita tiba pada titik iman kita di sanalah Allah akan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Mari, kekasih-kasih Tuhan. Dikatakan maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atas batu di atasnya. Wajah bagian kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang-orang mati.
kita lihat. Batu yang besar, penjaga yang mungkin gagah dan sangat tidak berdaya menghadapi kuasa kebangkitan Kristus. Saya mau katakan buat kita hari ini. Di mana atau sampai di mana titik iman saudara? Sampai di situ Allah akan nyatakan kuasa dan mujizatnya. Haleluya. Tepat perempuan-perempuan itu sampai ke kubur Yesus, ternyata semua sudah selesai. Allah sudah bertindak lebih dulu. Nah, kekasih-kasih Tuhan. Mari. Satu saya mau katakan buat saudara. Sebab dia hidup dari esok. Sebab dia hidup dari esok. Karena apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak sanggup kita pikirkan, Allah bisa bertindak lebih daripada yang kita pikirkan. Ketidakmampuan kita adalah pekerjaan Allah. Kita terbatas, tapi Allah tidak bisa dibatasi. Manusia boleh terbatas dengan pikirannya, tindakan, perkataannya, pandangannya. Tapi Allah di dalam Yesus Kristus tidak dapat dibatasi oleh situasi, kondisi, tempat apapun juga. Dan saya mau katakan pagi ini, Allah tidak bisa dibatasi oleh pikiran saudara yang terbatas. Allah tidak bisa dibatasi oleh logika saudara yang terbatas. Allah tidak bisa dibatasi oleh pandangan saudara yang terbatas. Tapi Allah selalu bertindak tepat pada waktunya. Mari kita melihat kehidupan kita masing-masing pagi hari ini. Ya. Satu ayat saya ingat dikatakan demikian. Demikianlah besar keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Ketidaksanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ketidaksanggupan saudara dan saya adalah pekerjaan Allah. Dia tahu kita debu, kita terbatas, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Jadi ketidaksanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Sebab dia hidup berikan hari esok. Maka dikatakan, karena aku tahu dia pegang hari esok. Hari-hari esok, hari depan, masa depan ada dalam genggaman Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara dan saya. Dia datang tinggalkan taktanya yang mulia di surga. Datang dalam dunia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Merendahkan diri begitu rendah. Menjadi sama seperti manusia. Dan dia atas sampai mati di kayu salib. Waktu dia mati, hari ketiga dia bangkit. Nah, dia memberikan hari esok buat saya dan saudara. Kuasa maut tidak bisa membatasi kuasa kebangkitan Kristus. Kalau kita ingat, akan Roma 8 katakan, baik maut, baik pemerintah, baik kuasa-kuasa di udara, tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Amin. Oleh sebab itu pegang janji Tuhan. Percaya Allah ada di titik iman kita dan akan menyatakan kuasa mujizat di sana. Tergantung bagaimana kita hari ini. Dikatakan lebih dahsyat lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Di dalam Yesus masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Dia hidup sebab dia beri hari esok buat saya dan saudara. Amsal pasal 23:18. Ya. Kalau janji manusia hanya sementara. Manusia bisa berjanji, lama-lama dia bosan. Makanya dikatakan, kau yang berjanji, kau yang ingkari. Janji-janji bulan baru tapi hanya mimpi. Itu seringkali jadi oleh manusia. Bahkan dikatakan demikian. Memang lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang. Kalau lidah kaku bagaimana manusia bisa ngomong. Tapi mari kekasih-kekasih Tuhan. Kita lihat kehidupan kita masing-masing. Sampai di mana langkah iman kita. Sampai di situ Allah nyatakan kuasa dan mujizatnya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tadi pujian berkata, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Jangan takut, jangan gentar hadapi hari esok dan masa depan saudara. Sebab dia berjanji, masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih-kasih Tuhan.
Maka dia berjanji, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau. Oh haleluya. Saudara dan saya memiliki iman, pengharapan kepada Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Tuhan berjanji, ya dan amin. Nah oleh sebab itu, mari kita lihat kehidupan kita masing-masing hari-hari ini. COVID-19, virus corona menggoncangkan bumi ini. Bahkan bangsa kita, bahkan kehidupan kita masing-masing. Sendi-sendi ekonomi tergoncang hari-hari ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tergoncang? Tapi saya mau katakan, Tuhan sudah goncangkan bumi ini. Dan saya mau katakan sekali lagi, kalau Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, COVID-19 virus corona, Tuhan ingin melihat sampai di mana kemurnian, iman, kasih dan tindakan kita kepada Tuhan. Sampai di mana ketaatan kita. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir. Percaya dan pegang firman Tuhan. Nah ini seringkali kita lupakan. Kita seringkali suka pegang janji manusia. Ya. Tapi pagi ini kita belajar percaya dan pegang firman Tuhan. Ya. Apapun yang Allah janjikan, Allah bisa dan akan melakukan. Ini Allah yang kita sembah. Kalau kita kembali kepada kitab Matius 28 tadi katakan, jangan takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus disalibkan, ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya kepadamu. Ya, ini dikatakan oleh malaikat kepada Tuhan Yesus, kepada perempuan-perempuan itu. Apa yang Yesus katakan terjadi. Yesus dengan tegas berkata, setelah 3 hari aku akan bangkit. Dan itu Yesus lakukan. Matius 27 ayat 63. Bahkan dikatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Markus 9 ayat 31. Jelas. Firman Tuhan yang sudah diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekali Allah berfirman, itu pasti terjadi. Nah, oleh sebab itu orang percaya, kekasih-kasih Tuhan. Mari percaya dan pegang firman Tuhan bagi jaminan masa depan kita. Nah, oleh sebab itu mari kekasih-kasih Tuhan. Jadi apapun yang Allah telah janjikan kepada kita pasti Allah akan tetap tepati. Sebab Allah itu bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukan atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 19. Manusia bisa berkata tapi dia bisa mengingkari. Tapi Tuhan berjanji dia pasti tepati. Kita masih ingat apa dikatakan Allah kepada Abraham. Allah perintahkan Abraham keluar daripada Ur Kasdim pergi ke tanah perjanjian. Allah tidak hanya biarkan Abraham berjalan sendiri, tapi Allah tetap mendampingi Abraham, menyertai Abraham. Bahkan Allah janjikan kepada Abraham seorang anak laki-laki. Dengan berjalannya waktu, bahkan dikatakan bahwa Abraham sudah tua, istri sudah mati pucuk, sudah tidak ada mungkin harapan. Tapi di hari tuanya Abraham diberikan seorang anak bernama Ishak. Abraham dan Sarah tidak punya harapan. Dia punya dasar untuk percaya. Tapi dia percaya dan berharap.
Karena iman yang luar biasa dia pegang janji firman Tuhan. Maka Allah genapi janjinya. Sekalipun dia sudah tua. Dikatakan Abraham tidak punya dasar. Tapi kita punya dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Sebab dia mati dan bangkit, memberikan hari esok. Sebab dia hidup, memberikan hari esok buat kita. Mari kita lihat kehidupan kita, kekasih-kasih Tuhan. Jangan pandang yang lain, pandang Yesus. Tatap dia. Dekat, melekat, intim dengan dia. Minta dia pikul kita, gendong kita, dan kita memeluk dia. Ada satu kata-kata berkata demikian. Peluklah aku pada sejenak Tuhan, aku lelah. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, katakan buat Tuhan. Aku perlu engkau Bapa. Aku butuh engkau. Dekat, melekat, intim, bangun di hubungan dengan Tuhan. Baca renungan firman-Nya dan lakukan. Sebab dia yang berfirman, dia pasti menggenapi. Mari, kekasih-kasih Tuhan. Jangan kita seperti Thomas minta bukti. Kalau aku belum tusukkan tanganku di lambungnya, di tangannya, di kakinya, aku belum percaya. Kadang-kadang kita seperti Thomas kan, masih ragu-ragu, masih khawatir, masih apa mungkin Tuhan tolong saya? Apa iya ya Tuhan jawab doa saya? Apa dengan situasi ini Tuhan akan menolong saya? Sekali lagi saya mau katakan buat kita pagi hari ini, kuasa kebangkitan sebab dia hidup berikan hari esok tidak dapat dibatasi oleh siapapun juga. Tempat, waktu, situasi dan kondisi yang sulit bagaimanapun tidak dapat membatasi Tuhan menyatakan mujizat dan kuasanya. Nah oleh sebab itu mari pegang janji Tuhan. Pegang firman Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, dekat melekat, dengarkan dia katakan apa, lakukan. Mari. Kita lihat kehidupan kita masing-masing. Ya. Oh haleluya. Sesungguhnya Tuhan itu rindu memberkati anak-anaknya. Memberkati saudara dan saya dengan melimpah. Namun seringkali kita sendiri yang tidak memiliki respon hati yang benar saat menantikan janji Tuhan. Apalagi dalam situasi seperti ini. Masihkah kita percaya? Masih kita berharap kepada Tuhan? Masih kita percaya bahwa dia hidup pada hari esok? Atau kita katakan, apa mungkin? Tapi pagi ini kita mau belajar satu hal. Sebab dia hidup ada hari esok. Dia berikan jaminan yang pasti buat saya dan saudara. Milikilah respon hati yang benar. Sekalipun situasi depan kita tidak mungkin. Nantikan Tuhan, pegang janjinya. Hanya berharap kepada dia. Bukan kepada yang lain. Jangan kita bersungut-sungut atau mengeluh, ngomel pesimis dan tidak lagi sabar menantikan Tuhan. Tapi nantikanlah dia. Ada satu tokoh dalam Alkitab, dalam kitab Keluaran dikatakan. Tuhan berkata demikian pada seseorang. Saya suka sekali ayat ini. Nah, minggu depan saya akan lanjutkan khotbah saya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya. Saya ulangi. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya. Itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Kita lihat. Kaleb mengikuti dengan sepenuh hati, setia. Dari masa muda dan masa tua. Dan Tuhan berkata dalam jiwa-jiwa apa dia mengikuti Tuhan sepenuh hati. Mari kita sepenuh hati percaya, pegang janji Tuhan dan katakan Tuhan, aku mau tetap berjalan dengan iman. Karena Engkau ada di sana. Aku percaya Tuhan akan firman-Mu. Aku tetap melangkah sekalipun tidak mungkin. Mari kekasih-kasih Tuhan. Kaleb tetap setia. Dan Tuhan menepati janjinya. Bagaimana dengan kita? Sampai di mana iman, kasih dan tindakan kita. Sampai di mana kesetiaan kita. Apa kita mengikuti Tuhan sepenuh hati, kita pegang janji Tuhan, kita lakukan dengan benar. Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing pagi hari ini. Respon hati yang benar sangat diperlukan supaya janji Tuhan dapat digenapi
dalam hidup saya dan saudara. Orang benar bukan hanya akan menerima dan mengalami kebaikan Tuhan bagi dirinya sendiri, tapi anak cucunya juga akan menikmatinya. Oh, haleluya. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita kembali lihat kehidupan kita masing-masing. Dikatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tetapi syukur kita kepada Allah yang berikan kepada kita Yesus Kristus dengan kemenangan yang ajaib. Dia mati dan dia bangkit. Dia hidup. Karena hari esok dia sediakan buat kita. Karena itu saudara yang kekasih, jangan kita goyah. Berdiri teguh, jangan goyah dan geser dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada janji Tuhan. Jangan sedikit pun kita dikatakan goyah. Berdiri teguh, geser dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam saudara mengiring Kristus. Sebab dia hidup, ada hari esok. Itu dia janjikan bagi kita pagi hari ini. Hadapi dengan pasti, dengan optimis. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Sebab dia hidup pada hari esok. Hidup kami berarti di dalam Engkau Tuhan Yesus. Biar kami memiliki iman, kasih dan tindakan. Sampai di titik iman kami Engkau ada di sana, nyatakan kuasa dan mujizat. Biar kami pegang janji firman-Mu dan percaya. Firman-Mu jalan, amin. Berkati kami semua firman Allah pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, hati kami semua. Terus berbicara buat kami. Biar kami semakin percaya bahwa masa depan kami sungguh ada. Harapan tidak akan hilang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua Bapa. Sudah Engkau berjanji sebab dia hidup pada hari esok. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan makan perjamuan kudus. Kuduskan roti dan anggur, lupakan itu tubuh dan darah-Mu. Dan berkati kami semua dalam
perjamuan kudus pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat suara kita tinggi-tinggi, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, malam sebelum dia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambil dan makanlah, sebagai peringatan aku setiap kali kamu makannya. Terima dengan iman, makan dalam nama Tuhan Yesus. Dan sudah itu Yesus ambil cawan perjanjian dan berkata, inilah cawan perjanjian yang diciptakan oleh darah yang dicurahkan bagi kamu. Ambil dan minumlah sebagai peringatan aku. Dari kali kamu makan dan setiap kamu meminumnya. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Untuk perjamuan kudus, untuk tubuh dan darah-Mu. Kami benar-benar menjadi satu dan kuasa kebangkitan-Mu dan kematian. Dan kami memiliki hari esok. Sebab Engkau hidup pada hari esok buat kami. Dan Kau berikan masa depan bagi kami yang penuh harapan. Kau berkati ibadah online pagi ini. Kau berkati semua jemaat di mana mereka berada, di rumah, di mana mereka berada, sertai mereka. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan. Yang menghadapi masalah ekonomi, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan, teguhkan kuatan iman jemaat-Mu. Bahwa mereka makin dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Amin. Masuk dalam mesbah pribadi. Amin. Doa, pujian, penyembahan menjadi kerinduan mereka senantiasa. Dan bahwa mereka semakin dewasa, semakin turun menjadi kepala, menjadi ekor. Dipulih, memulihkan, berkat, memberkati. Dan bahwa jemaat-Mu Tuhan, punya kerinduan dalam, dekat, berkat dengan Engkau. Sekali mungkin sahabat berkumpul berbakti bersama-sama. Saat mereka di rumah, mereka punya waktu bersama Tuhan lebih banyak. Taruh di hati mereka satu kerinduan Tuhan. Dalam nama Yesus berkat semua jemaat-Mu dalam usaha visi pekerjaan rumah tangga mereka. Yang sakit terus sembuhkan, iman Tuhan kuat untuk ubah kembali. Berdoa untuk pertambahan jiwa Tuhan terus bila bertumbuh berkembang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa untuk rencana ibadah bersama Tuhan, Kau nyatakan kuasa kudus-Mu. Kami hanya bergantung kepada Tuhan Yesus saja. Kalau Tuhan suruh kami akan mulai dengan iman. Terima kasih Bapa. Berkati semua jemaat mana mereka berada hari ini. Dari anak-anak, sekolah minggu, remaja, muda, orang dewasa, berkati mereka. Seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan usaha mereka berkati anak-anak yang masuk perguruan tinggi, yang masuk SMA yang baru, SMP, SD, TK, Tuhan berkati mereka. Segala kebutuhan Tuhan cukupi. Karena Kau Yehova Jireh menyediakan. Gereja dan segala kebutuhan Tuhan memberkati. Unity persatuan kami dari gembala, ibu gembala, majelis jemaat, hamba-hamba Tuhan pengerja dan jemaat. Tuhan satukan kami dan kasih dan kuasa-Mu. Dan doa mempersatukan kami, kasih kami senantiasa. Kami tolak segala sakit penyakit apapun juga. Virus corona kami tolak dari kehidupan jemaat Tuhan. Kekenan kami. Kau jaga lindungi mereka dengan sempurna Tuhan Yesus. Yang beruntung kebutuhan gereja Tuhan cukupkan. Amin. Untuk ibadah online dalam perlengkapan sound system dan semua Tuhan berkati. Kalau rencana ke depan ibadah bersama dalam new normal yang baru. Segala perlengkapan untuk new normal Tuhan siapkan bagi kami Bapak. Ya, biar kehendak-Mu yang terjadi. Teguhkan, kuatkan iman jemaat. Pegang mereka, tuntun mereka. Supaya mereka tidak salah melangkah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang menyerahkan hamba-hamba Tuhan majelis. Bapak Ibu Gembala, Kau berkati pelayanan mereka. Tim multimedia, hamba Mulani dan David, Didi dan Bagus. Sebagai junior pastor, pimpin puji-pujian, bahkan sebagai pelayan di panti, Kau berkati mereka. Panti dan segala kegiatan program ke depan Kau berkati anak-anak yang melalui sekolah yang baru, Kau berkati mereka. PPA dari anak-anak PPA, orang tua PPA, staf mentor, tutor, Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus.
Masa depan gereja Panti PPA Tuhan berkati. Yayasan Kasih Agape juga Tuhan berkati. Timur-timur dia segala perlengkapan yang dibutuhkan, kau cukupkan Tuhan lengkapi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja-gereja di Ngunut, kau pulihkan. Bamak BKS garis depan kau berkati. Berkati Sinode GKN, MSMS, Yayasan Pinta, KHC, Yayasan Karis, Yayasan Kasih Agape. San Estate kau berkati. Mereka juga pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, pemerintah Tulung Agung sampai ke kecamatan Ngunut, kepala-kepala desa RT RW, dan juga berkati mereka. Berikan hikmat pemerintahan kami dalam menyelesaikan COVID-19 di kota Tulung Agung, bupati dan staf yang ada. Bapak Presiden dengan wakilnya sampai kepada MPR, DPR, Kabinet, Kepala Staf Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian Darat, kepada Gubernur, Wali Kota, Bupati sampai ke rendah, Tuhan berkati mereka semua. Berikan hikmat bagi Bapak Jokowi untuk membimbing negara kami dalam menyelesaikan COVID itu. Orang-orang yang menolong bangsa kami patahkan, gagalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa sembahyang kami. Kami juga memberkati bangsamu Israel. Ini hidup kami, doa kami. Dan sempurnakan ibadah kami pada pagi ini. Dan jika sebentar kami pulang, kami mohon berkat lindungan penyertaan Tuhan. Sidang jemaat yang kasih arahkan hatimu untuk malam berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati engkau sebagai orang percaya. Dipakai usaha rohani dan jasmani. Diberkati pekerjaanmu dan usaha dan bisnismu. Diberkati rumah tangga, diberkati pekerjaanmu, diberkati studi dan masa depanmu. Diberkati keluar masukmu. Diberkati berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekalian dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, memberkati saudara sampai selama-lamanya. Damai sejahtera menyertai saudara. Dalam nama Tuhan Yesus mempercayai, katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Selamat hari Minggu.